Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya teman-teman, kembali lagi bersama channel pribadi saya, channel Jonan Setibang Nugraha ya, yang dimana seperti biasa membahas tentang seputar gangguan ya pada asam lambung, baik itu kadar keasamannya mungkin sangat asam ya, kemudian atau kadar volume asam lambungnya meningkat ya, seperti itu, sehingga mengakibatkan atau menimbulkan sensasi di bagian tubuh ya teman-teman, seperti tenggorokan ya, mengganjal, kalau menelan dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian membahas tentang seputar anxiety disorder atau kecemasan yang sudah mengganggu aktivitas kita sehari-hari ya, tidak bisa keluar rumah, tidak bisa berkendara, tidak bisa masuk ke keramaian ya, dan lain sebagainya teman-teman, seperti itu. Dan kemudian GERD juga ya, kemudian psikosomatik juga. Nah, untuk yang baru bergabung, jikalau memang kalian bertanya tentang keempat hal tersebut, saya sudah jelaskan di video ke belakang, saya sudah jelaskan ya apa mengenai dan apa yang apakah berkaitan keempat hal tersebut. Di sana saya sudah jelaskan sangat erat kaitannya ya, seperti itu. Dan kemudian yang baru bergabung, jangan lupa untuk di subscribe ya channel Jonan Setibang Nugraha, seperti itu teman-teman. Dan jikalau memang bermanfaat, tolong di share, dibagikan kepada orang yang mungkin membutuhkan ya, seperti itu. Kemudian tolong ya untuk ditonton videonya dari awal sampai akhir, dan setiap bagian per bagian video mudah-mudahan ada yang bermanfaat ya, yang bisa kalian ambil ya teman-teman, kemudian kalian praktekkan. Nah, yang mungkin yang terakhir, tolong di like ya jika memang kalian suka dengan cara motivasi saya, dukungan saya ini ya teman-teman, dorongan saya, rasa penyemangat saya bahwa kalian bisa itu ya, tolong di like ya teman-teman, saya dijadikan acuan untuk lebih semangat lagi membuat video ya, seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman ya, mungkin saya di sini berbicara mengenai tentang anxiety disorder atau kecemasan berlebih ya, ataupun gangguan pada asam lambung. Di sini saya berbicara di sini, saya mengalami ya, pengalaman ya teman-teman, pernah ya merasakan apa yang mungkin kalian rasakan mengenai gangguan keempat hal tersebut ya, seperti itu. Emang tidak dipungkiri rasanya mungkin sangat mengganggu ya teman-teman, mengganggu banget. Dikatakan mengganggu di sini ya, terus terang ya, sangat mengganggu di saat kita ingin bangkit, di saat kita ingin pulih, di saat kita ingin kembali normal. Ada saja halangan, rintangan ya yang harus kita lewati, seperti itu. Ya, di saat pikiran kita lagi tenang, bahwa kita sehat, bahwa kita bisa ya untuk melewati semua ini. Nah, pada dasarnya ya teman-teman, hari demi hari ya sudah kita jalani teman-teman, terkadang dibarengi dengan rasa sensasi yang mungkin berbeda-beda ya, seperti itu teman-teman, baik dari sensasi asam lambung, baik dari sensasi anxiety disorder ya, atau kecemasan yang berlebih ya. Mungkin salah satunya kemarin seperti sensasi anxiety disorder, kecemasan berlebih, dikit-dikit takut ya teman-teman, seperti takut beribadah ya, takut sholat Jumat misalkan ya teman-teman, seperti itu. Nah, takut di sini bukan berarti kita takut takut hantu dan lain sebagainya ya. Di sini tidak dipungkiri, saya pun merasakan takut di sini, takut kejadian yang mungkin pas pertama kita terkena ini itu kembali ya teman-teman, di saat kita lagi khusyuk ya untuk beribadah, untuk sholat ya teman-teman, takut jatuh, takut pingsan, dan takut lain sebagainya. Di sini mungkin saya terus terang takut trauma, serangan panik itu datang, karena rasanya sangat luar biasa, dari mulai tremor ya, sesak dan lain sebagainya, itu sudah terkerasa banget ya teman-teman. Salah satunya seperti itu ya, lebih ketakut serangan itu datang lagi ya di saat kita beribadah pun. Terus terang jujur, di saat kita ibadah pun jarang-jarang kita melakukannya dengan rasa khusyuk ya, dengan rasa sadar ya, penuh dengan kesadaran. Jarang-jarang, bukan jarang lagi, tidak. Tetapi yang ada di pikiran kita, kapan sembuh, kapan normal, kapan sensasi ini akan hilang ya. Di pikiran itu teman-teman, seperti itu. Di saat kita beribadah, di saat kita sholat, aduh takut kumat, aduh takut ada sensasi di sini dan lain sebagainya. Itu yang
terus terang di pikiran kita ya teman-teman, tidak nyaman, sebetulnya tidak nyaman ya, seperti itu, tidak nyaman. Nah kemudian seperti takut keluar rumah, berkendara dan lain sebagainya, takut serangan itu di jalan datang lagi di saat kita sendiri, kita minta tolong ke siapa ya teman-teman, seperti itu. Di saat di keramaian nanti kalau jadi lagi malu dan lain sebagainya, itu di pikiran sangat mengganggu sebetulnya teman-teman, di pikiran sangat mengganggu. Tetapi kita mau sampai kapan ya teman-teman, kita mau sampai kapan begini terus, begini dan begitu, mengeluh dan mengeluh, bertanya dan bertanya ya, tanpa ada solusi ya, seperti itu. Saya pun merasakan apa yang mungkin kalian rasakan ya, rasa nggak nyaman, sensasi ini itu. Terus terang dulu, saya pun di saat seperti itu terpuruk ya, disebut terpuruk ya teman-teman. Takut keluar rumah, hanya bisa melihat dari jendela ya, dari depan pintu masuk lagi. Jadi kalau misalnya kita interaksi dengan tetangga, interaksi dengan sosial gitu ya, sama orang lain, apalagi orang baru, itu suka ngerasa nggak nyaman ya. Itu lebih dominan di apa? Di mental ya, seperti itu, di mental teman-teman. Lebih ke takut juga serangan panik itu datang di saat kita ngobrol dan sebagainya, nggak nyaman lah teman-teman, seperti itu. Nah kemudian seiring berjalannya waktu teman-teman, berdoa, berikhtiar, sabar, terus itu kuncinya ya. Nah kesini mulai berani keluar ya, yang tadinya tidak berani naik motor ya teman-teman, nggak berani naik motor, aduh takut ini, takut kumat dan lain sebagainya, pokoknya seperti itu ya, gangguan pikiran yang mungkin halusinasi yang sangat jelek banget ya bagi saya teman-teman, seperti itu. Bertanya, saya kadang-kadang menyendiri ya, habis sholat isya kadang-kadang malam saya menyendiri, ya Allah ini semua sampai kapan saya begini terus, ya Allah lindungilah saya, seperti itu teman-teman. Saking saya pengen berani lagi, kembali lagi seperti semula, seperti itu teman-teman ya, berbicara dengan diri sendiri, seperti itu ya. Mungkin saya berpikir ya, mungkin mudah-mudahan ini jalan keluar, mudah-mudahan ini ada rencana yang di depan sana, rencana Allah yang mungkin lebih indah, kata saya seperti itu ya teman-teman. Tapi saya diuji dulu ya, mudah-mudahan jadi pelebur dosa ya, penghapus dosa, saya seperti itu ya teman-teman. Dan pada akhirnya kita akan kembali kepada Yang Maha Kuasa ya teman-teman. Kan di dunia ini kita hanya sementara sih dunia ini kita teman-teman ya. Apa yang harus kita banggakan ya, punya mobil, punya uang, itu tidak akan bisa dibawa mati ya teman-teman, tidak bisa dibawa dikubur, mati sama kita, tidak. Waktunya pulang, kita apa yang dipersiapkan? Amal ibadah teman-teman, yang ditanya dalam kubur amal ibadah kita, apakah baik, apakah jelek, seperti itu yang ditanya. Bukan berapa uangmu, mana mobilmu, mana hartamu, tidak teman-teman ya, tetapi amal ibadah. Sudahkah Anda bersedekah ya? Apakah sholat 5 waktu suka ditinggalkan ya? Apakah kalian suka membantu orang yang membutuhkan? Itu yang mungkin menjadi amal ibadah kita kelak ya, bekal ya, hana mentara, karena dunia ini hanya sementara ya teman-teman, seperti itu. Nah sudahlah, itu anggap saja hanya pesan saya sendiri ya teman-teman, untuk bisa lebih semangat lagi. Ayo teman-teman, nikmati hidup, nikmati senikmat-nikmatnya teman-teman, seperti itu, jalani. Nah mungkin seperti takut keluar rumah, takut kendaraan, takut keramaian ya teman-teman. Kalau misalkan itu serba takut, nanti juga ada sensasi kelayangan datang lagi, kelayangan terasa di kapal Mbak Ambing kayak gitu dan sebagainya, itu sangat tidak dipungkiri. Saya pun seperti itu ya teman-teman, dulu merasakan seperti itu. Tetapi lambat laun seiring berjalannya waktu, kita mau sabar itu kuncinya, sabar. Kita harus niatkan, oh ini pelebur dosa, ini dosa saya, pelebur dosa. Niatkan ya teman-teman, mungkin ada rencana Yang Maha Kuasa di depan sana yang lebih baik akan datang kepada kita, tetapi kita diuji dulu dengan seperti ini. Saya berpikir ke situ, bersabar, kemudian berikhtiar ya. Berikhtiar di sini kita kalau misalkan ya, intinya gini ya, takut keluar rumah, takut serangan panik di jalan dan sebagainya. Ini adalah trauma, salah satu trauma. Nah kuncinya seperti apa? Kuncinya kita dihadapi. Apa yang mungkin kita takuti, kita hadapi.
takut ke jalan karena di situ saya pernah tremor, saya pernah gini dan lain sebagainya. Itu dijalani ya, dilawan teman-teman, tetapi dalam keadaan kita sudah tercukupi makannya, minumnya, teman-teman, seperti itu. Rasa bahagianya dalam keadaan rasa itu ya teman-teman, seperti itu. Nanti juga akan terbiasa lagi seperti semula. Itu sih yang mungkin bisa saya sampaikan kepada kalian. Seperti misalkan takut beribadah, takut kumat saat beribadah, yuk lakukan ya teman-teman. Lakukan untuk pertama-tama kita bertahap di barisan paling belakang ya, bertahap barisan paling belakang, yuk ikuti. Usahakan pikiran jangan kesana kemari pikiran perut ya, mikirin badan gak nyaman dan lain sebagainya, tetapi kita fokus ke ayat-ayat yang mungkin dibacakan oleh imam ya. Nah seperti itu ya. Kemudian pada bacaan kita harus khusyuk juga, dan kalau bisa sambil khusyuk ya, jangan melirik sana sini ya. Sudahlah, seperti itu teman-teman. Itu sih yang mungkin harus dibiasakan, tapi bertahap, tidak harus sekarang sekali langsung, tidak ya, bertahap saja. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan ya, kesan saya yang mungkin ketakutannya itu masih ada ya. Nanti juga seiring berjalannya waktu terkikis ya teman-teman, terkikis mulai nggak nyaman yang ini mulai hilang ya. Ada nggak nyaman di dada, ini mulai hilang. Nanti seperti itu ya, dibarengi pola makan ya teman-teman. Makan yang mungkin makan yang bergizi ya teman-teman, makan yang mungkin bukan makanan yang junk food ya, seperti itu kan. Pokoknya dijaga apa yang membuat kalian kumat, makanan yang bikin kalian kumat sudah di stop dulu, jaga dulu jarak ya teman-teman ya. Kalau misalkan mau konsumsi ya silahkan icip-icipi ya teman-teman, seminggu sekali ya, seperti itu dan sebagainya. Kemudian pola hidup kalian yang suka ngaco, yang suka begadang, itu usahakan untuk tinggalkan dulu. Scroll berita-berita yang mungkin membuat kita nggak nyaman itu dijeda dulu ya, seperti debat, kemudian seperti berita duka, seperti di Facebook, di YouTube itu banyak sekarang berita-berita yang mungkin berita duka, debat ya teman-teman. Itu jaga jarak dulu ya, bukan saya melarang ya, tapi jaga jarak dulu ya. Kalau misalkan kalian sudah bisa menyaring ya silahkan disadari. Kalau misalkan sudah bisa disadari ya nanti juga lewat, silahkan ya teman-teman, seperti. Jadi hidup kita itu pola hidupnya dijaga lah, apalagi begadang ya, itu sangat berpengaruh banget ya teman-teman, seperti itu. Kemudian pola makan, pola hidup, pola pikir. Nah, pola pikir di sini kebanyakan yang mengalami anxiety disorder ini berpikiran sensasi ya. Karena tubuh nggak nyaman, ada sensasi mulai ada lain sebagainya, kesananya was-was, cemas dan lain sebagainya ya. Nah, seperti itu. Jadi usahakan untuk ada kegiatan, usahakan untuk selalu aktivitas ya. Jadi kita tidak terfokus ke sensasi yang ada pada tubuh kita, yang menimbulkan cemas, was-was, gelisah. Itu yang bikin gak nyaman. Itu sebetulnya yang bikin gak nyaman teman-teman. Nah, kalau misalkan kita aktivitas ya, schedule ya teman-teman, dijadwal. Dari bangun tidur saya ngapain, kemudian siangnya saya harus ngapain, sorenya harus saya ngapain, malamnya harus saya ngapain, sok dijadwal. Kemudian jangan telat juga untuk makannya. Dulu saya sebetulnya ya terus terang, tapi kalau misalkan kalian pengen ikuti, kalau enggak ya enggak. Dulu saya sampai 3 jam sekali makan tuh ya teman-teman, 4 jam sekali, sampai takutnya makannya telat, makan telat. Tetapi di situ sampai ngerasa gak nyaman ya, malah begal, maksud terasa penuh terus ya. Jedanya mungkin hanya 3 jam sekali gitu teman-teman, kecuali porsinya porsi kecil ya, porsi sedikit ya, sering gitu makan, sering tapi porsi sedikit. Nah kesini mulai jadi 4 jam sekali. 4 jam sekali ini saya lama ya teman-teman, 4 jam sekali makan. Misalnya jam 6, jam 10 saya makan lagi. Nah, pokoknya dijeda 4 jam seperti itu. Kesini ya teman-teman, 3 jam maksudnya dalam satu hari 3 kali. Pagi sarapan ya, kemudian siangnya, kemudian sore ya jam 5 atau jam setengah 5 saya sudah cukup
makan ya teman-teman. Telatnya jam 6, setengah 7 lah telatnya gitu teman-teman. Itu ya, dulu kalau misalkan aduh telat makan ini mulai ngerasa nggak nyaman, takut kumat lagi, takut gini lah lain sebagainya teman-teman. Tapi lambat laun seiring berjalannya waktu nanti juga akan terbiasa ya. Tetapi usahakan untuk tidak telat makan dulu ya teman-teman, seperti itu. Nah, sudah 15 menit ya, mungkin saya di sini hanya menyemangati ya, mengasih support, mengasih dukungan ya. Saya tidak punya ilmu, saya hanya punya pengalaman ya teman-teman. Kalau misalkan bermanfaat untuk kalian silahkan ambil, kalaupun tidak saya tidak memaksa ya teman-teman. Di sini saya tidak punya ilmu ya, saya hanya mengalami pengalaman, share dan saya bagikan untuk kalian yang mungkin jika cocok sok lakuin ya, lakukan apa yang mungkin kamu takuti. Di sini saya hanya menyemangati kalian, seperti itu, menyemangati, yuk bangkit, yuk bisa bangkit, semangat, seperti itu teman-teman ya. Baik, terima kasih untuk yang mungkin saya berdoa apapun penyakitnya itu mudah-mudahan Allah sembuhkan ya Allah, buang segala penyakitnya, amin ya robbal alamin. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.